kenapa ya banyak orang yang tiba-tiba berubah saat berada di dunia digital. Mereka menjadi agresif, membanjiri kolom-kolom komentar, bahkan mereka berdebat tajam hingga menjurus pada cyberbullying. Padahal mereka di dunia nyata sangat sopan. Kira-kira fenomena ini kenapa ya? Data siap. Kita lacak mundur ke tahun 2004. Psikolog John Suller menemukan satu fenomena ngeri. Online disinhibition effect atau efek lepas kendali. Pas kita ngetik sambil sembunyi di balik layar, rem di otak kita itu tiba-tiba blong. Tunggu, maksudnya rem blong gimana? Kok bisa kita secepat itu kehilangan kendali? Cuma karena kita menatap layar. Karena ada 6 faktor yang meretas otak kita. 1. Anonimitas atau kamu nggak tahu siapa aku. 2. Invisibilitas. Absennya kontak mata membunuh rasa malu. 3. Asinkronitas. Kita bisa ngetik komen jahat lalu kabur. 4. Solisisme. Menganggap netizen lain cuma karakter fiksi. 5. Imajinasi disosiatif. Merasa internet cuma permainan. Dan 6. Minimnya otoritas. Gak ada yang ngawasin secara fisik. Keenam racikan inilah yang bikin orang normal bisa tiba-tiba jadi monster. Masuk akal sih, apalagi faktor yang pertama tadi, anonimitas. Karena apalagi sekarang wajar kan banyak orang yang membuat second account agar mereka bebas nyinyir, bebas berpendapat, bebas maki-maki di kolom komentar di dunia digital. Betul. Tapi fenomena second account inilah yang tanpa sadar jadi jembatan emas buat industri kemarahan. Karena saking lumrahnya orang sembunyi di balik akun anonim, kita jadi maklum dan menganggap semua komentar tanpa foto adalah suara manusia asli. Celakanya, titik buta ini dimanfaatkan. Remblong psikologis ini pun bermutasi jadi algoritma. Perusahaan sosmed sadar komunitas utama mereka itu waktu kamu. Dan algoritma menemukan pola emas. Kemarahan adalah emosi yang paling gampang memancing reaksi. Sosmed sengaja menyodorkan konten provokatif karena kemarahanmu yang seringnya disalurkan lewat second account tadi. Ini adalah cuan metrik buat mereka. Hukum pasar pun berlaku. Muncullah industri produsen kemarahan, mulai dari clippers yang sengaja memutilasi video panjang jadi cuma 15 detik saja. Dibuang konteks aslinya murni buat mancing emosi, sampai agensi buzzer bayangan. Mereka bersimbiosis, algoritma minta keributan, dan agensi menyuplai keributan secara massal. Disuplai secara massal, berarti kemarahan anonim di kolom komentar mayoritas direkayasa. Terus gimana dong teknisnya? Masuklah ke pabrik ilusi bernama Ponforming atau peternakan ponsel. Di ruang gelap, pakai software otomatis, satu operator bisa mengendalikan 5.000 akun anonim bodong sekaligus. Sekali klik, 5.000 akun ini menyerbu satu postingan, maki-maki, dan mereka disetting untuk saling berinteraksi satu sama lain. Disinilah letak sulapnya. Ribuan bot ini saling balas komen dan share. Karena kita sudah terbiasa melihat second akun, kita mengira mereka adalah manusia. Algoritma yang buta pun tertipu oleh retensi data yang tinggi ini. Mesin menganggap konten itu berkualitas lalu diangkat paksa masuk ke FYP berandamu. Kamu nonton, terpancing emosi, dan akhirnya ikut marah sungguhan. Interaksi organik dari kemarahan manusia asli inilah yang mendorong isu itu meledak jadi trending topik betulan. Kalian merasa sedang membela kebenaran, padahal opini kalian baru saja digiring sempurna. Oke, terus gimana dong cara kita sebagai netizen biasa punya radar buat bedain mana yang asli dan mana yang rekayasa? Teguran moral nggak mempan untuk melawan mesin. Pakai 3 radar ini. 1. Cek kecepatan. Isu naik 5 menit tapi ada ribuan komen marah serentak. Stop. Itu serbuan bot. 2. Audit bahasa. Puluhan akun anonim pakai makian yang plek ketiplek sama. Itu template copy paste. 3.
Inspeksi profil. Fotonya kosong, followernya nol, tapi ngefollow ribuan orang. Fix, itu akun ternakan pabrik. Jangan diladeni. Gila ya, celah kecil psikologi kita akhirnya membuat kita semua terkepung oleh ilusi. Oke, jangan biarkan rem kamu ikut blong cuma karena terpancing oleh ilusi kemarahan mesin di ruang gelap. Shaper, simpan log data hari ini dan kembalikan ke radar mode standby. Log data diamankan, radar kembali ke mode pantau otomatis. Tetap waspada di luar sana warga maya.